Halo teman-teman, selamat datang di channel iMovie. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita drama Cina yang berjudul Yangtze Palace Princess Adventure. Drama yang berlatar belakang kekaisaran selama dinasti Qing. Kisah ini mengikuti kisah cinta antara Putri Zhanghua dan putra Erking yang bernama Fu Kang'an. Mari kita langsung mengikuti jalan ceritanya. Cerita diawali dengan seorang putri Zhanghua yang sedang memilih pakaian yang dibawakan oleh para pelayan untuk bertemu dengan Pangeran Chaoyong. Terlihat seorang pelayan membawa pakaian yang berwarna merah kepada Putri Zhanghua. Putri Zhanghua mengatakan ia benci warna hijau. Masa Putri salah, pelayan itu mengatakan apa Putri salah lihat. Mendengar itu, Putri Zhanghua marah kepada pelayan dan menghukumnya dipukul sebanyak 10 kali. Setelah selesai memilih pakaian, Putri Zhanghua mengunjungi aula pembinaan mental dan ingin menemui Pangeran Chaoyong. Ia merupakan pangeran Mongolia yang paling dipercaya oleh kaisar. Sebelum masuk ke aula, seorang pengawal mengatakan Pangeran Chaoyong sedang bertemu dengan kaisar dan ia akan memberitahu kaisar dengan kedatangan Putri Zhanghua. Putri Zhanghua pun menolak dan ingin memberi kejutan kepada pangeran dengan kedatangannya. Ketika masuk, Putri mendengar percakapan pangeran dengan kaisar. Pangeran Chaoyong itu bernama Lawang Dorji. Pangeran Lawang Dorji ingin membatalkan pernikahan dengan Putri Zhanghua yang sudah bertunangan selama 5 tahun. Putri Zhanghua yang mendengar itu pun marah. Putri Zhanghua menemui Pangeran Lawang Dorji dan ingin meminta penjelasan atas keputusannya. Pangeran Lawang Dorji menjelaskan semua perbuatan Putri Zhanghua yang sangat zalim dan meminta untuk mencari pangeran yang lain. Dan ia pun kemudian pergi. Putri Zhanghua yang marah dan kesal tiba-tiba datang seorang prajurit yang bernama Fu Kang'an yang berasal dari keluarga Fuka bertindak tidak sopan kepada Putri Zhanghua. Putri mengatakan akan mengadukan perbuatannya kepada ayah untuk dihukum. Putri Zhanghua langsung bertemu dengan ayahnya yang sebagai kaisar kerajaan. Putri Zhanghua mengadukan perlakuan Lawang Dorji dan Fu Kang'an untuk dihukum. Kepada Lawang Dorji, ayahnya tidak bisa menghukum karena ia merupakan pangeran yang sangat berjasa dalam mempertahankan daerah utara Gurun Gobi. Ia pangeran yang sangat dihormati. Ketika berbicara, ibu Putri Zhanghua yang bernama Weng Lingyo dan juga merupakan selir agung itu datang. Putri Zhanghua meminta saran kepada ibunya dengan keputusan Pangeran Lawang Dorji. Ibunya pun langsung menjawab, "Kau harus mencari cara agar dia mencintaimu dan menikahimu." Kaisar menunjuk Lawang Dorji sebagai Menteri Agung Pengawal. Pada saat itu, Putri Zhanghua pun langsung mengambil kesempatan. Ia pergi ke tempat Pangeran Lawang Dorji dan membawa sup herbal. Sesampai di tempat Pangeran Lawang Dorji, Putri Zhanghua kaget melihat Putri Siwan dan pelayannya berada di tempat Lawang Dorji. Putri Siwan merupakan anak dari keluarga bangsawan yang diangkat menjadi putri kerajaan. Kedatangan Putri Siwan ke tempat Pangeran Lawang Dorji untuk berterima kasih karena menyelamatkan ayah saat berburu. Mendengar itu, Putri Zhanghua marah dan menjatuhkan tanaman anggrek yang dibawa oleh Putri Siwan untuk Lawang Dorji. Putri Zhanghua mencurigai niat dari Putri Siwan. Ia berpikir Putri Siwan ada tujuan lain untuk bertemu dengan Lawang Dorji. Pelayan pribadi Putri Siwan membantah dan ia pun dihukum oleh Putri Zhanghua dengan menamparnya yang dilakukan oleh pelayan Putri Zhanghua. Sesaat itu juga, Pangeran Lawang Dorji pun datang dan meminta untuk berhenti. Putri Siwan langsung berlutut dan menjelaskan apa yang terjadi. Pangeran itu meminta Putri Zhanghua untuk pergi dari tempatnya. Putri Zhanghua kecewa dan menjatuhkan sup herbal di depan Lawang Dorji lalu pergi. Putri Siwan lalu mengambil simpati dari Pangeran Lawang Dorji dengan membela Putri Zhanghua atas sikapnya. Putri Zhanghua yang kecewa bertemu dengan ibunya. Ia ingin membatalkan pernikahannya. Ibu Zhanghua menceritakan kisah tentang kakek Lawang Dorji dan kelahiran Lawang Dorji. Ibunya pun ingin putrinya itu menikah dengan pangeran yang tinggal di ibu kota karena itu merupakan hal terbaik untuk putrinya. Dinasti Qing lebih berharga dan meminta putri untuk tetap menikah dengan Lawang Dorji. Mendengar itu, Putri Zhanghua pergi dan menangis sambil menendang pohon. Saat itu juga Fu Kang'an menghampirinya.
Fukangan yang tahu masalah Putri Zhangwa ingin membantu Putri Zhangwa untuk bisa memikat hati Lawang Dorji. Di tempat kediaman Fukangan, pamannya meminta Fukangan untuk tidak berada di istana mengingat kematian ibunya. Fukangan ternyata merencanakan sesuatu di istana. Pelayan dari Putri Zhangwa menceritakan tentang Fukangan yang terlibat skandal dengan pelayan istana yang bernama Xiang'er yang sedang mengandung anak Fukangan. Saat berbicara, ternyata Fukangan mendengar percakapan itu. Pelayan dan Putri Zhangwa kaget melihat Fukangan ada di situ. Fukangan lalu membenarkan gosip itu. Kemudian Fukangan berbicara ingin membantu Putri Zhangwa agar bisa memikat hati Lawang Dorji. Fukangan meminta Putri Zhangwa untuk membatalkan pertunangannya. Lalu Putri Zhangwa mengikuti kata dari Fukangan dan berkata ingin membatalkan tunangannya di depan Lawang Dorji. Lawang Dorji kaget dengan perkataan Putri Zhangwa. Putri Siwan dan pelayannya yang sedang berjalan menghampiri Lawang Dorji dan bertemu dengan Putri Zhangwa. Terjadilah perdebatan antara keduanya. Zhangwa marah dan kesal dengan kedatangannya, lalu pergi dan menghampiri Fukangan. Merasa ide dari Fukangan tidak berhasil, Putri Zhangwa mengatakan masalah yang terjadi kepada Fukangan bahwa ia menghamili pelayan istana. Sontak wajah Fukangan berubah menjadi marah. Demi nama keluarga Fuka, Fukangan mengunjungi kediaman kaisar. Sesampai di tempat kaisar, Fukangan meminta untuk mengabulkan permintaannya. Tetapi kaisar menolak permintaan dan menghukum dengan 80 kali pukulan. Fukangan menerima hukuman itu. Tidak lama kemudian, Putri Zhangwa datang ke tempat kaisar dan menanyakan apa salah Fukangan. Kaisar pun diam dengan wajah yang marah. Seorang pengawal yang memberi teh memberi penjelasan tentang Fukangan, dan kaisar itu pun menyuruh Fukangan untuk masuk ke dalam. Fukangan yang merasa kesakitan menghadap kaisar sambil berlutut dan mengakui kesalahannya. Fukangan meminta kepada kaisar untuk mengizinkan Xiang'er dan anaknya meninggalkan istana. Fukangan juga berjanji tidak akan menikah. Putri Zhangwa yang berada di samping kaisar membujuk ayahnya untuk mengabulkan permintaan dari Fukangan. Berkat bujukan dari Putri Zhangwa, kaisar mengabulkan keinginan dari Fukangan untuk membawa Xiang'er dan anaknya keluar dari istana.